Vespa inilah yang akan mereka kendarai bersama Haris Kai. Sebelum sampai di rumah Queenie, mari kita bahas dulu cuplikan komentar netizen Admin menilai karya-karya Haris Kui itu seperti perjuangan Wali Songo di Pulau Jawa dahulu. Mengapa? Mari kita simak uraian admin berikut ini. Anda boleh tidak setuju ya? Kenapa? Karena begitu lulus dari pesantren, itu hampir semua rumah orang-orang kaya itu menyelenggarakan Maulid Nabi dengan panggung yang megah. Di situ ada perekonomian yang mengalir. Sewa panggung, masak-memasak, membayar dai. Itulah pendekatan dari pola berdakwah versinya Pola dakwah Wali Songo. 9 wali di Pulau Jawa di tahun 2024 ini dilanjutkan oleh Kiai Jujun, Papa Hadat, Cep Sanut, Haris Kui, Pudidi, dan lain sebagainya. Anak muda yang melebur dengan orang tua yang memiliki visi misi yang sama. Apa hasilnya? Mari kita tonton video ini. Kaum milenial ribuan orang telah menonton video Haris Kui yang baru tayang 1 jam yang lalu. Ratusan komentar datang menyerbu YouTube ini. Hampir semuanya netizen lintas bangsa, bahasa, dan keyakinan telah menyambutnya. Karena ini adalah pola dakwah Wali Songo yang menyatu dengan budaya. Haris Kai itu hanya menunjukkan perilaku penuh adab. Inilah dakwahnya. Sosok ayah Queenie begitu menyayangi Haris Kai. Walau komunikasinya menggunakan translate, tampak keduanya begitu akrab. Inilah pola dakwah Wali Songo di tahun 2024 ini. Lintas bangsa, bahasa, menyukai pertunjukan ini. Dan saya juga izin kepada Bapak untuk memposting video-video yang telah kami rekam dan ketika kami berjalan-jalan di sekitar Vietnam. Itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan bagi Permohonan izin untuk menayangkan video keluarga sudah diretuinya walau dalam bentuk anggukan kepala. Sayangnya di video kunjungan Haris Kai tidak pernah menayangkan acara keluarga Wieni saat berdoa. Namun untuk rasa penasaran kita ambil di TikTok berikut ini sebelum Queenie bisa baca Quran dan Fatihah. Lại giúp con. Có gì ông trời cho con có bồ, ai cũng được. Không phải ý con không phải anh này, anh nào mà đẹp trai hơn xíu á, lại giúp con. Có gì ông trời cho con có bồ, ai cũng được. Không phải ý con không phải. Islam itu tidak ada orang meninggal diselamatkan, tahlilan, atau didoakan seperti itu. Kalau orang sudah meninggal ya sudah, yang dibawa ke akhirat itu kan hanya ada 3. Ilmu yang bermanfaat, harta di jalan Allah, dan doa anak saleh. Hanya itu. Tetapi realitanya sampai sekarang masih banyak orang-orang yang menyelenggarakan tahlilan, salah satu contoh diantaranya, sehingga kobong-kobong pesantren-pesantren di kampung-kampung itu masih bisa hidup, namun tidak layak. Kalau dulu lulusan pesantren kobong itu hidupnya benar-benar layak. Kenapa? Karena infrastrukturnya mendukung perekonomian orang-orang kaya itu keluar harta. Zakatnya itu diantaranya melalui pengajian-pengajian yang diselenggarakan dalam bentuk Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Kembali ke topik, Kiai Jujun, kemudian Papa Hadat dan kiai-kiai yang lain sekarang bermain TikTok. Dan apa yang terjadi? Besok tanggal 7, Kinoy akan datang ke Bandung bersama keluarganya. Padahal dia tidak beragama Islam. Dia akan mengunjungi pesantren yang dipimpin oleh Kiai Jujun. Banyak yang mengatakan katanya mau login di situ. Begitu juga dengan generasi muda seperti Haris Kui, kemudian teman-temannya itu, mereka menyambut akan hadirnya orang-orang Vietnam yang boleh dikatakan di Vietnam itu adalah negara komunis, negara yang tidak memiliki agama mayoritas seperti di Indonesia. Kebanyakan di sana itu agamanya agama tradisional seperti Kinoy dengan Queenie itu kalau kita dengar doanya seperti tampak di belakang ini. Không phải ý con không phải anh này, anh nào mà đẹp trai hơn xíu á, lại giúp con.
Có gì ông trời cho con có bồ. Beginilah cara mereka berdoa. Không Tapi phải sekarang con phải. mereka sudah pintar baca Fatihah, membaca Al-Quran. Orang-orang Islam di Indonesia yang mayoritas itu belum tentu bisa membaca Al-Quran. Tetapi Kinoy dan Kueni ini belum bersahadat, tetapi bacaan Fatihah, bacaan surat-surat pendek sudah hafal. Karena apa? Karena TikTok. Mereka belajar dari TikTok. Dari mana belajarnya? Dengan Papa Hadad. Dengan siapa belajarnya? Dengan Kiai Jujun dari UIN. Walaupun jembatannya itu adalah Sanud. Sanud itu orang yang pesantrennya saja tidak selesai karena faktor ekonomi. Tapi sekarang Memei, pacar dari Sanud itu lulusan perguruan tinggi. Sanud temanku ini di TikTok punya karakter unik. Diduga ilmunya melampaui para sarjana tertentu. Walau Melanjutkan tidak ke kuliah, SLTA tapi atau belajar Aliyah. otodidak. Tidak melanjutkan ke perguruan Sanud tinggi. yang pandai bermain alat musik, Haris Kui yang pandai membuat film, Pudidi yang jadi YouTuber, Kiai Jujun, dan Papa Hadad yang siap jadi jembatan penghubung. Inilah Pola Wali Songo abad milenial tahun 2024. Katanya ayam panggang kesukaan dia. Mari kita baca tulisan berbagai komentar berikut ini. Hampir semua netizen menunggu-nunggu film yang diedit oleh Harry saat kunjungan ke Vietnam. Sayangnya saat Kueni datang di Indonesia, Harris berjanji hanya akan menjamu tanpa peliputan. Padahal netizen inginnya Harris Kui syuting lagi. Semoga saja ada perubahan nian demi netizen yang haus hiburan. Diharapkan kinerja milenial ini bisa jadi bahan apresiasi milenial. Itu negara Eropa, stasiun televisi di beberapa negara, Prancis, Jerman, Amerika, itu sempat memberitakan agar segera menciduk Harris Kui karena dia bisa tembus menghacker Ome TV. Tetapi tidak bisa dijerat karena apa? Ternyata Harris Kui punya adab, walaupun sekarang diperang dengan Israel. Tentara Israel banyak yang ketakutan karena Sayangnya terhenti karena ditegur orang tuanya. dia bisa berbahasa Ibrani, kemudian dialog dengan orang Israel dan menunjukkan fakta-fakta sejarah bahwa Israel itu bukan pemilik sah Palestina. Berikut ini negosiasi dengan Kueni tentang pengendara Vespa orek ini. Diusulkan adalah Harris Kui yang pegang. Kameramennya adalah Kueni. Tapi diskusi ini sangat alot karena beda bahasa tanpa translate. Benar saja, saat di jalan dibuntuti dua pemuda yang mencurigakan. Tentu saja panik, karena ada berita di YouTube tentang rawannya kejahatan di Vietnam. Enak kan? Terus? Sampurasun. Xin chào. Tah, jadi dangat ayeuna abdi sareng CN bade tuang sasarengan itu namina mukbang. Tah ayeuna abdi nuju aya di Việt Nam, Vietnam. Where in Vietnam? Sóc Trăng. Sok Terang di kampung halaman CN. Tah, ci Google Translate. Karena kita berdua tidak mengerti bahasa satu sama lain, maka Google Translate lah menjadi solusinya. Oke. Sok pada nyarios naon en? What you want say? Google Translate. What? Bạn cảm thấy như thế nào khi đến Pola kinerja nhà wali songo di Pulau Jawa yang hampir menyerupai pola kerja kaum milenial dewasa ini, tentu saja zaman dahulu berbeda dengan abad ini. Di video ini juga menayangkan cuplikan adu akting Kinoy dengan Kueni yang begitu sempurna. Dan tentu saja hal itu terbaca oleh Haris Kai. Maka sarana TikTok jadi bagian dari promosi YouTube-nya Haris Kai. Haris bilangnya dua alam yang berbeda, Kueni sebagai TikToker dan Haris sebagai YouTuber. Dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa nyata, seperti ada peristiwa Pudidi, ada peristiwa Kinoy, ada peristiwa Kueni, Harris, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimanapun kita hubungkan dengan ilmu pengetahuan yang ada, kita hubungkan dengan
kegiatan aktivitas remaja dan masih banyak lagi. Itulah barangkali sebagai penangkal dari miringnya beberapa netizen yang mengatakan kok sudah sepuh bermain TikTok, kok sudah sepuh mengurusi remaja dan masih banyak lagi. Remaja harus bergabung dengan para generasi tua melalui ilmu pengetahuan. Itulah internalisasi norma. Martiun CN mah ulu. Da CN mah minang mukbang guys di TikTok na guys. Jantan tuh. Nih ini CN ingin makan ini dulu katanya. Ayam panggang kesukaan dia. Walau berbeda bahasa dan budaya, adab Haris Kue tetap dipahami orang tua Kue ini. Tentu saja bertamu ke rumah wanita dengan usia matang yang sudah waktunya menikah punya konsekuensi. Apalagi Haris Kue termasuk pria langka. Xin lỗi nếu có nhiều thiếu sót khi tôi đến thăm nhà bạn. Thank you. Dan saya juga izin kepada Bapak untuk memposting video-video yang telah kami rekam dan ketika kami berjalan-jalan. Itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan bagiku. Và tôi Begitulah perjuangan milenial yang berperang tanpa senjata mematikan, tapi menyerang otak musuh yang zalim. Para laskar milenial itu kini bangkit perkasa. Sebelumnya udah lihat gitu di TikTok dia sering banget bikin mukbang lobster, terus makan makanan khas Vietnam yang lainnya. Dan sekarang ya aku ajak dia buat mukbang gitu. Jadi ya happy, very happy. Oke guys, lanjut makan guys. Kami pun akhirnya menyantap semua makanan yang ada di depan kami hingga hari mulai gelap. Dan aku pun akhirnya bisa bertemu dengan ayah dari Queenie. Thank you. I am friend with Queen. Bạn Winnie, cho đi. Is it okay? Karena waktu yang sedikit, kami berbincang sebentar dan di sini Queenie mengajakku untuk membeli oleh-oleh sambil menikmati keindahan kota Songtrang di malam hari. We go here? Yes. Come on, come on. Ê. Wait. Rồi, kể đi. Hi guys, biết bánh bía Sóc Trăng. Đây là đặc sản của Sóc Trăng. You want buy? Ayo. Yo. Yes. So many. Many things here, right? One. Oh yeah. Did you want? Dan di sini kami pun mulai berbelanja oleh-oleh khas Vietnam. But you go Indonesia? Oh yeah. We are looking for some good stuff right here. Too much. I think it's enough. Okay lah. Okay. Bye bye. No. Where are you going? Guys, takut kita guys. Take me home, past the road, to the way that I belong. The flower city, to see you persist. Inilah nilai dakwah Wali Songo. Haris Kue berdoa sebelum makan, memilih makanan halal, tidak mau diajak ke diskotik, menghormati wanita yang lain mukrim, merelakan Queenie buka hijab dan tidak memaksanya, kecuali kesadaran dirinya, dan melebur dengan budaya setempat tanpa menjual akidah. Mereka dan melanjutkan perjalanan. Syukurlah. Kita sedang menuju rumahnya CN, ya. Rumahnya sekitar
lucu juga ya kayak di Indonesia ya. Ada warung. Jangan malu ah. Bot mi malu. You malu? What? If you malu, mi malu You tuh lah. wanita go. Oi. What? It's your house? Mama. Mama. Martiun cek emang bulu. Dak cek mah minang mukbang guys di TikTok na guys. Jantan tuh. Nih ini cek ingin makan ini dulu katanya. Ayam panggang kesukaan dia. Trai ông có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Indonesia và Việt Nam. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya ketika saya bertamu ke rumah Bapak. Xin lỗi nếu có nhiều thiếu sót khi tôi đến thăm nhà bạn. Thank you. Dan saya juga izin kepada Bapak untuk memposting video-video yang telah kami rekam dan ketika kami berjalan-jalan di sekitar Vietnam. Itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan bagi kami. Và tôi Benarkah ada 20 pohon kelapa yang berada di halaman rumahku ini? Jangan berpikir pohon kelapa yang tinggi menjulang, tapi pohon kelapa yang pendek-pendek. Sebelum Haris Kay berangkat ke Vietnam, video di TikTok berikut ini sudah ada. Video di samping ini dari mulai upload 2019 sampai ke 2023. Mungkin saat itu ditangani manajemen artis Vietnam. Bandingkan dengan kondisi sekarang yang diduga mandiri. Inilah halaman rumah yang ditumbuhi 20 pohon kelapa itu. Video ini saat Queenie berada di bawah pohon kelapa miliknya. Motor Vespa inilah yang akan mereka kendarai bersama Haris Kay. Sebelum sampai di rumah Queenie, mari kita bahas dulu cuplikan komentar netizen di awal tayang video. Ra đầu con. Không chặt nha. Con chặt nhé. Dạ nha. Đừng có chặt để nguyên con cho em. Ok. You like chicken? Dạ chicken with chili. Oh, chili chicken ya? Ok là không? Sao? Go hôm là ok là nè. Di sini aku merasa curiga karena kedua orang ini mulai mengikuti dan mendekati motor kita. Tapi akhirnya kita pun bisa menghindari mereka dan melanjutkan perjalanan. Jika bapaknya Kinoy merupakan pemain musik gitar yang profesional, bagaimana dengan bapaknya Queenie? Inilah sosok ayah kandung yang membesarkannya. Sosok ayah Queenie begitu menyayangi Haris Kay. Walau komunikasinya menggunakan translate, tampak keduanya begitu akrab. xin lỗi nếu có nhiều thiếu sót khi tôi đến thăm nhà bạn. Thank you. Dan saya juga izin kepada Bapak untuk memposting video-video yang telah kami rekam dan ketika kami berjalan-jalan di sekitar Vietnam. Itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan bagi kami. Permohonan izin untuk menayangkan video keluarga sudah diretuinya walau dalam bentuk anggukan kepala. Perilaku santun Haris Kay yang disegani para netizen dapat dibayangkan jika tempat dan waktu Queenie ke Indonesia dapat diketahui penggemarnya. Konon diundur Jeti bulan Mei tahun 2024, kata Queenie beralasan.
Karena Haris sedang perawatan wajah yang dipenuhi jerawat. Apakah itu candaan? Mungkin saja karena In itu artis yang serba bisa.